Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan. Kami dari kelompok 4, saya Romario Miguel Lojisai, dengan NIM 2010112000892, dan teman saya, Sevia Francisca Trivena Bornebaho dengan NIM 20101111201098. kami akan menjelaskan sistem informasi akuntansi, yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan, yaitu pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Secara umum, siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis dan terkait kegiatan pemrosesan informasi yang terus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Siklus pendapatan adalah prosedur pendapatan mulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan hingga penerimaan kas. Kemudian ada tujuan. Tujuan siklus pendapatan. Yang pertama adalah mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan yang terakhir, mengamankan kas sampai didepositokan. Kemudian ada aktivitas siklus penghasilan umum. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis dan terkait kegiatan pemrosesan informasi yang terus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai. Sebagai pembayaran dari penjualan, tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat, dengan harga yang tepat. Ada 4 kegiatan bisnis dari yang dasar yang dilakukan dalam siklus pendapatan secara umum. Yang pertama, penerimaan pesanan dari pelanggan. Terdiri dari menerima pesanan pelanggan, persetujuan kredit, periksa ketersediaan inventaris, dan menjawab permintaan pelanggan. Kedua, pengiriman barang. Terdiri dari ambil dan kemas pesanan, dan kirim pesanan. Yang ketiga, tagihan dan piutang. Terdiri dari penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, dan pengecualian, yaitu penyesuaian dan penghapusan akun. Dan yang keempat, penagihan uang tunai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sevia. Di sini saya akan menjelaskan suatu contoh tentang penjualan atau peminjaman suatu kendaraan. Yang pertama, promosi. Penjualan mencari pelanggan dengan membagikan brosur. Jika pelanggan tertarik, pelanggan akan mendatangi toko penjualan. Jika pelanggan tertarik atau cocok dengan harga, maka akan diproses ke departemen penjualan. Proses penjualan. 1. Pelanggan datang ke kamar untuk memesan barang, dan pelanggan melampirkan data seperti kartu ID rumah tangga, kartu keluarga, listrik, PB, NPWP, dan lain-lain. Dan memulai aplikasi pinjaman kendaraan yang diinginkan atau diinginkan. Yang kedua, pelanggan menegosiasikan harga uang muka dan angsuran untuk penjualan. Dan penjualan memberikan angsuran sesuai dengan harga dan tercantum dalam brosur. 3. Penjualan memberikan data pelanggan atau kas kepada petugas pemasaran leasing atau carrier dalam kurung CMO untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat, urutan dalam bentuk data kemungkinan akan diterima atau ditolak. Jika pengajuan kembali ditolak, jika diterima, pihak leasing akan menginformasikan showroom untuk segera mengirim unit atau leasing pihak untuk memberikan surat persetujuan pinjaman ke showroom. Setelah unit diterima oleh unit pelanggan, kepemilikan akan segera direalisasikan kepada pelanggan. Yang kelima, showroom akan memberikan tagihan kepada leasing. Dan yang keenam, pelanggan akan menginformasikan atau diklarifikasi oleh pihak leasing. Yang ketujuh, bahwa tanggal jatuh tempo sesuai dengan BASTK 9
Bukti serah terima kendaraan. Dan kontrak tidak akan diberikan pembayaran kontrak yang disetujui oleh pelanggan. Dan yang ke-8 akan selesai. Terus kemudian ada proses pemesanan. Pihak leasing menghubungi showroom atau memberikan persetujuan kepada pelanggan untuk unit yang disetujui. Dan pihak showroom akan mempersiapkan unit yang akan dikirim, lalu pengiriman unit ke pelanggan. Setelah itu, setelah unit tiba di pelanggan, proses bukti serah terima kendaraan terdiri dari 3 lampiran. Dan dari 3 lampiran itu disimpan pihak les, pelanggan menyimpan, dan pihak showroom juga menyimpan. Terus proses pembayaran. Pelanggan tidak memberikan pembayaran angsuran kepada kontrak. Kemudian dari kasir akan mencari data nomor kontrak dan transaksi pembayaran cicilan input kasir, dan kemudian simpan di disk internal. Setelah itu, kasir akan memberikan bukti pembayaran, 2 salinan, 1 kepada pelanggan dan 1 disimpan oleh kasir. Di sini ada contoh siklus pendapatan suatu restoran juga, yang dimana pelanggan akan menuju kasir untuk melakukan proses pemesanan dan pembayaran. Lalu, kasir akan melakukan penyimpanan data dari pemesanan, dan pelanggan akan melakukan pembayaran secara debit card, tunai, atau kredit card. Proses pemesanan akan secara otomatis tersimpan dalam data internal kasir. Pesanan dan slip pembayaran. Kemudian, data tersimpan ke dalam internal kasir dan akan diperiksa oleh bagian administrasi. Kepala administrasi akan menyimpan internal ke dalam komputer, dan jika diterima, maka akan diproses dan diverifikasi kepada kepala administrasi. Dari data administrasi, kepala administrasi akan menyetor pendapatan ke bank, dan bank akan memproses dan memberikan bukti pembayaran dan juga kepada admin. Dan kemudian, kepala admin akan menyimpan slip bukti pembayaran tersebut. Sekian dari kelompok kami, sekiranya jika ada suatu kesalahan mohon maaf, dan semoga apa yang kami presentasikan dapat memberikan informasi yang baik kepada rekan-rekan semua dan ibu guru, bapak dosen semua.